Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini, kita masih akan membahas mengenai pembatasan hak akses. Namun, untuk video kali ini, halaman yang akan kita batasi hak aksesnya adalah halaman login, yaitu halaman yang ini ya. Jadi nanti, saya maunya halaman login itu hanya bisa diakses oleh user yang belum melakukan login ataupun user yang sudah melakukan logout ya. Jadi kalau user yang sudah melakukan login kemudian berhasil masuk ke halaman dashboard itu tidak diperkenankan untuk mengakses halaman login ini. Jadi saya maunya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan saja. Nah, jadi saya akan masuk terlebih dahulu menggunakan akun yang tepat ya. Oke, ketika saya sudah berada di halaman dashboard, saya maunya kita tidak boleh, saya sebagai user yang sudah berhasil masuk, itu tidak diperkenankan untuk mengakses halaman login yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya back, nah ini ternyata masih bisa. Ya, kita mau mengatasi permasalahan seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan saya ke halaman dashboard, nah ini masih bisa ya, karena saya belum menutup session yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi kita akan membuat session ketika kita melakukan login. Dan itu ada di bagian cek login ini ya. Dan kita akan menutup session ketika kita melakukan yang namanya logout. Dan itu ada di file logout.php-nya. Nah, yang ini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan session ini untuk membatasi hak akses ke halaman form login tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke prakteknya. Karena kita sebelumnya sudah membuat untuk sessionnya, jadi ini bisa kita abaikan. Kita langsung masuk saja ke bagian halaman yang menampilkan form login atau halaman loginnya, yaitu ada di index.php. Silakan teman-teman buka. Nanti kita akan menggunakan konsep ataupun teknik yang sama dengan yang ada di dashboard.php. Jadi seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan membuat proses pengecekan dengan menggunakan if statement. Oke, kita langsung mulai saja. Ini akan saya enter ya ke bawah supaya saya bisa membuat blok untuk PHP-nya. Oke, kita tutup dulu. Jadi, proses pengecekan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, sehingga kita menuliskannya di dalam blok PHP seperti itu. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan session start seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal buat proses pengecekannya dengan menggunakan if statement ya. Saya buat saja seperti ini. If empty, jadi kalau misalkan session username dan juga session passwordnya itu tidak ada, itu kan artinya dia belum melakukan login ya, atau dia sudah melakukan logout. Ya, jadi sessionnya sudah ditutup atau sudah dihapus. Nah, dia bisa mengakses halaman ini nantinya, halaman form login. Kenapa? Karena sessionnya sudah tidak ada lagi. Ya, session username dan juga session passwordnya sudah tidak ada lagi. Oke, jadi saya buat seperti itu ya. Oke, tinggal saya tambahkan session. Yang pertama tadi adalah session username. Seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan untuk yang selanjutnya n atau ini tidak perlu saya sebentar. Oke. N empty session. Oke, yang kedua adalah session untuk passwordnya ya, seperti ini. Kita save dulu, ada errornya, ini sepertinya Chrome buka dan tutupnya. Oke, ini kita hapus. Oke, sudah aman ya. Kemudian saya buat blok untuk kondisi true-nya ya. Jika blok if ini bernilai true, maka dia akan mengeksekusi bagian ini. Oke, jadi ini kalau saya save, aman masih. Oke, nah di sini saya jadi struktur HTML yang menampilkan form login ini akan saya pindahkan ke atas. Oke, tapi itu tidak mungkin ya, karena ini adalah HTML
Kemudian yang ini adalah PHP. Nah, ini memungkinkan ketika teman-teman menambahkan yang namanya echo nantinya kalau di sini. Tapi saya tidak mau seperti itu ya. Oke, jadi seperti biasa ini akan kita cut saja. Ini saya cut. Akan saya pindahkan di bawah. Nah, di sini. Paling bawah ya, teman-teman. Kita tambahkan blok PHP-nya lagi. Karena kurung tutupnya tadi itu dibuat dengan menggunakan PHP ya, seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ini ada masalah sepertinya, kita coba cek dulu. Oke. Oke, ini tadi udah tepat ya. Yang salah itu di sini, kurungnya harusnya 2. Oke, sudah aman ya. Jadi ini saya tutup lagi. Oke, jadi untuk yang username-nya, ini kan session username udah kita bungkus, empty-nya kita bungkus, begitu juga dengan yang bagian ini. Nah, kemudian kedua-duanya kita bungkus saja seperti ini. Ya, nah ini bisa dilakukan supaya tidak mengalami error-nya. Oke, kemudian di bagian bawahnya, di sini, kita akan tambahkan untuk blok else-nya. Ya, else-nya ini, jadi saya maunya, ketika kita mengakses halaman, nah ketika si user yang sudah berhasil login ini, yang sudah berada di halaman dashboard, ketika user ini berusaha untuk mengakses halaman login, itu akan di redirect ke halaman sebelumnya, ya, yaitu halaman yang diaksesnya sebelumnya. Misalkan kita di halaman dashboard, nah ini saya mau ke halaman form login misalkan. Nah, ini harusnya di redirect ke halaman dashboard, ya, bukan ke halaman kosong seperti ini. Oke, ini kosong ya, karena kita tidak diperbolehkan mengakses form login. Jadi kosong, kita belum buat blok untuk else-nya. Nah, sekarang kita akan buat blok untuk else-nya dulu. Oke, ini kalau kita reload masih aman ya. Oke, di sini saya akan buat blok untuk else-nya seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan perintah JS saja ya, supaya lebih mudah. Saya akan tambahkan echo seperti ini. Kita tutup dulu dengan menggunakan semikolon. Oke, saya bungkus dengan menggunakan tag script ya, karena kita mau buat perintah dengan JavaScript di sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk perintahnya, window.location, bukan location, saya lupa ini, history seperti ini. History back go. Jadi ada dua, teman-teman bisa menggunakan yang go, bisa juga menggunakan yang back. Oke, kita buka tutup dulu. Kemudian isikan dengan parameter -1. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Oke, jadi kita coba, saya reload. Nah, ini kalau misalkan saya berusaha nih mengakses halaman form login ya, saya enter ya. Nah, ini tidak bisa. Ya, jadi misalkan kalau saya berusaha lagi mengakses halaman form login, nah ini tidak bisa lagi. Oke, karena apa? Karena session saya itu masih belum ditutup ataupun belum dihapus di servernya. Jadi untuk bisa mengakses halaman form login tadi, kita harus melakukan yang namanya logout terlebih dahulu. Ya, kita logout dulu ya. Oke. Oke, ketika sudah logout, kita baru bisa mengakses halaman form login-nya. Jadi ini sudah tepat ya. Kita coba lagi. Kalau misalkan saya mengakses halaman dashboard, nah ini tidak bisa. Oke, jadi aman ya. Kita coba sekali lagi mungkin. John. Oke, saya sudah berhasil login. Kalau saya mau back, nah ini tidak bisa ya. Oke, kita sudah tidak bisa back karena kita sudah dibatasi hak aksesnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Silahkan nantikan video-video berikutnya. Demikian, sampai jumpa dan terima kasih.